KJD udah nyodok nih. KJD nyodok nih, KJD nyodok. Lebar, halangin lebar. Ini Den Mandar udah halangin. Oke Bang Ambon. Ya terus Bang Ambon. Agak pelan aja Bang Ambon. Agak pelan. Akan muncul film KM50 dan mungkin nanti akan lebih hebat dia punya efeknya daripada film Vina yang saat ini sedang viral. Juga di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oh ini teruangnya Ge, Bang Aang bilang kita jajak putar ke Kerawang aja yuk. Kita ambil kiri. Ambil kiri. Mau gue cek enggak nih? Mumpung udah jauh nih mobil pangga nih. Nah, apa yang menjadi motivasi daripada pernyataan ini? Nah, itu dulu yang pertama saya ingin garis bawahi. Artinya saya ingin membangunkan orang tidur biar semua ini terjaga bahwa para pembantai KM50 yang begitu sadis, kejam, biadab ini kan masih berkeliaran bebas di sekitar kita. Saya bersumpah demi Allah saya akan kejar siapapun, pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya enggak peduli siapapun orangnya. Ingat, siapapun orangnya. Bahkan Muhammad Rizik Syihab menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat atas kasus tersebut. Cukup di situ bahwa sangat seriusnya Habib Rizik akan membongkar kasus KM50. Kebebasannya membuat keberaniannya terlihat lagi seperti pemain bola yang sudah sembuh dari cedera. Ngototnya Habib Rizik Syihab untuk membongkar kasus 6 laskar mengingat bahwa dirinya mengetahui akan pengincaran terhadap dirinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Tuhan telah menyelamatkannya. Mereka berani untuk menjadikannya sebagai target pembunuhan. Rencananya kan memang KM50 itu kan yang ditarget kita. Nah, menurut Habib Rizik Syihab, kasus tragedi 6 laskar adalah kriminal yang sangat sadis luar biasa. Oleh sebab itulah, Habib Rizik Syihab sangat bersikeras akan membongkar kasus besar tersebut agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Mereka berani untuk menjadikannya sebagai target pembunuhan. Rencananya kan memang KM50 itu kan yang ditarget kita. Nah, kalau sosok seperti saya saja mereka berani untuk menjadikan sebagai target pembunuhan, sekalipun itu merupakan pelanggaran hak berat, lalu bagaimana dengan sosok masyarakat biasa? Nah, jadi artinya kalau ini dibiarkan ke depan, masyarakat sipil biasa setiap saat bisa jadi korban. Jangan lupa itu, bisa jadi korban. Sementara itu, melihat boomingnya film Vina, Habib Rizik pun seolah-olah tergugah untuk meluncurkan film tragedi 6 Laskar KM50. Yang mana film tragedi 6 Laskar KM50 akan lebih viral dibandingkan film Vina yang sedang viral saat ini. Agar kasus ini juga bisa terungkap. Jadi banyak sekali jalan. Dan bisa jadi besok atau lusa akan muncul film KM50. Dan mungkin nanti akan lebih hebat dia punya efeknya daripada film Vina yang saat ini sedang viral. Nah, jadi sekali lagi, kalau tidak mau ada kegaduhan di kemudian hari atau ada presiden buruk terhadap penegakan hukum di kemudian hari, KM50 harus dituntaskan. Selanjutnya, yang dijuluki Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab itu pun seolah-olah yakin bahwa akan lebih jelas terlihat seperti kasus Vina yang sudah terlupakan dan kini perlahan terungkap. Artinya, dengan adanya filmnya tragedi 6 Laskar KM50 dengan alur cerita yang lebih nyata, maka kasus KM50 akan menyita perhatian banyak orang. Bahkan film tragedi 6 Laskar KM50 bisa viral di dunia. Semua itu bukan tanpa alasan, mengingat Habib Rizik Syihab membawa kasus tragedi 6 Laskar KM50 ke internasional. Kita akan melakukan berbagai macam upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Nah, itu akan kita lakukan. Bahkan kita sudah menyuarakan di beberapa pertemuan-pertemuan internasional soal KM50. Mengingat mundur awal mula peristiwa KM50 ketika rombongan Imam Besar Front Pembela Islam alias FPI Habib Rizik Syihab beriringan keluar dengan 8 mobil dari perumahan Mutiara Sentul menuju jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta. Merujuk laporan majalah Tempo, 4 dari 8 mobil tersebut berisikan anggota keluarga Habib Rizik Syihab, sementara 4 mobil lainnya berisikan anggota dan laskar khusus FPI.
Artinya, rombongan Habib Rizik menggunakan mobil sebanyak 8 mobil. Selanjutnya, 2 mobil di belakang, Toyota Avanza dan Chevrolet Spin, menyadari bahwa rombongannya Habib Rizik Syihab dibuntuti oleh mobil lain di belakangnya. Kedua mobil inilah yang saling pepet dan potong jalur dengan mobil kepolisian. Setelah melewati sekitar 3 persimpangan lalu lintas, mobil Avanza berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun, mobil Chevrolet yang berisikan Andi Oktavian, Ahmad Sopian, Lutfi Hakim, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Suci Kadafi, dan Muhammad Reza berhasil dihalau oleh polisi. Penghentian dan baku tembak polisi dengan 6 anggota FPI tersebut terjadi saat di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun, baku tembak diduga sudah terjadi jauh sebelum berhenti di KM 50. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Beberapa saksi yang diwawancarai dalam majalah Tempo mengaku bahwa mereka dilarang mendekat oleh polisi ketika peristiwa tersebut berlangsung. Bahkan sebelumnya saksi mengaku masih melihat 6 anggota FPI dalam keadaan hidup. Saksi mengatakan berani bersumpah bahwa mereka atau 6 laskar masih hidup saat itu. Akan tetapi ketika dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 6 anggota FPI tersebut telah dinyatakan dalam kondisi tewas. Sejak itulah kasus KM 50 dinilai janggal oleh publik. Meskipun pengadilan di tingkat kasasi telah memutus bebas 2 terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Z Tandung Alo yakin bahwa kasus KM 50 dapat diteruskan apabila ditemukan bukti baru. Oleh sebab itulah, terlihat jelas Habib Rizik bersikeras akan membongkar kasus tragedi 6 laskar KM 50 karena kasus KM 50 itu dinilai janggal oleh publik. Sementara itu, dalam peristiwa KM 50, 6 laskar FPI tewas. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun, kubu FPI lewat Munarman saat menjabat Sekretaris Umum FPI membantah klaim polisi soal laskar pengawal Habib Rizik memiliki dan membawa senjata api. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata itu. Kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak, fitnah itu. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Disinilah terjadi 6 laskar KM 50 dinilai sangat janggal. Dan menurut Habib Rizik Syihab, dalam kejadian tersebut yang menjadi target adalah dirinya. Namun, para santrinya berhasil menghalangi dan menggagalkan target tersebut. Lalu, kapankah film KM 50 akan resmi diluncurkan? Keadilan. Nah, ini kan termasuk bagaimana cara kita merealisasikan. Kita akan terus kejar Kapolri. Kita sudah pernah kirim delegasi beberapa kali ke DPR untuk bisa membentuk tim investigasi agar kasus ini juga bisa terungkap. Jadi banyak sekali jalan. Dan bisa jadi besok atau lusa akan muncul film KM 50. Dan mungkin nanti akan lebih hebat, dia punya efeknya daripada film Vina yang saat ini sedang viral. Yang terlibat dalam pembantaian KM 50, mulai hari ini dan ke depan mereka tidak akan pernah bisa tidur tenang.